Kalau memasangkan ini terlalu banyak atau berlebihan di bagian atasnya, ya si top plate-nya agak susah nutup gitu. Segini aja, ini udah gua akalin dari tadi nih untuk si bagian top plate-nya, karena bener-bener kecil nih dari sininya, kecil. Kan biasanya top plate itu gede-gede. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini kebetulan banget nih, Bos Angga tuh punya carrier array ternyata nih. Katanya nih baru dia beli seharga 499.000 dan baru dipakai sekali. Itu pun bukan ke gunung, baru ke Cibodas aja. Dan dari Bos Angga itu nyebutin kurang suka nih Bang di bagian ini, di bagian ininya. Makanya akan gue sebutin kelebihan sama kekurangan dari carrier Toba dari array yang 60 liter ini. Karena kalau nggak salah ada yang ukuran 45 liter juga. Tapi ini yang paling laris sih, ketika gua dulu jaga di toko pun, ini yang paling laris yaitu ukuran 60 liter. Gua akan bahas ke bahan, kompartemen, terus ke bagian terakhir yaitu back system. Untuk si bahannya memakai bahan nylon nih, di spesifikasinya itu cuman simple aja nylon, tapi kayaknya sih ada perbedaan bahan sih di bagian warna-warna yang lebih pekat nih, warna navy, yang bentuknya itu teksturnya mulus, sama bahan-bahan yang di tengah sini nih, yang teksturnya lebih ke ripstop. Untuk bahannya sih terbilang apa ya, terbilang lumayan dan standar, karena untuk si berat carriernya itu 1,5 kilo, jadi 1.500 gram untuk ukuran 60 liter sih standar, enggak ringan, enggak berat juga, dengan bahan yang nilon yang dia pakai. Terus untuk kompartemennya ada apa aja? Kita ke bagian atas dulu. Bagian atas ini sih kelihatan lebih kecil ya untuk si bagian top plate-nya, karena emang di sini nih ada karet nih untuk si bagian top plate-nya. Jadi ini udah dipasang karetnya, itu peregangannya itu udah full nih, udah maksimal nih. Udah gua maksimalin untuk di bagian atasnya sini. Nah, di belakang ada kompartemen. Kompartemennya ini untuk si rain cover, karena rain cover ini tidak di bawah posisinya, karena di bawah tuh nggak ada kompartemen sama sekali. Makanya untuk si area ini, untuk si rain covernya udah include posisinya di atas, dan ini udah paten ya, tuh udah nggak bakal hilang, nggak bakal lupa, nggak bakal ada cerita lupa, karena emang di sini udah include plus udah paten di posisi di bagian atas aja. Jadi lu makainya dari atas dulu. Di sini agak nggak terbiasa juga ya. Karena kan biasanya kita masang si rain cover tuh dari bawah sih kalau gue. Nih untuk si rain covernya, bagian atas nutup, kalau bagian bawah agak kurang nyampe ke belakang. Tapi bisa sih kalau dipaksain. Jadi untuk si rain covernya nutup nih dari bagian atas sampai bagian bawah. Cuman memang dimaksimalin di bagian atasnya nih untuk si penutupan rain covernya. Itu untuk bagian atasnya nih. Untuk bagian atasnya sih nggak ada kompartemen lain. Kita ke bagian depan nih. Di bagian depan sini tidak ada kompartemen sama sekali nih, polos aja. Biasanya kan suka ada kompartemen nih bagian depannya atau bagian bawah sini, tengah sini nggak ada. Hanya ada 2 tali trekking pull aja nih. Terus ada kelebihan lagi di bagian bawah sini. Untuk pengambilan sleeping bag atau pengambilan tenda, lu bisa dari bagian bawah sini nih. Ini sih umum sebenarnya untuk si carrier itu sekarang udah mengadopsi model-model kayak gini sebetulnya. Itu tinggal buka aja, dan di sini ada skat nih. Jadi lu pisahin nih antara barang-barang yang untuk tidur, tenda kayak sleeping bag di bagian bawah, untuk barang-barang lainnya lu bisa di bagian tengah sampai atas sini nih. Jadi ketika lu nyampe tempat camp, kan pasti mendirikan tenda ya. Jadi untuk pengambilan tenda lebih mudah dan lebih cepat karena posisinya di bagian bawah sini. Ada tali nih 2 sini. Nggak ada kompartemen di sini, cuman ada tali untuk si kaki trekking pull. Palanya di sini, kakinya di bagian sini. Kita ke bagian kanan nih. Di bagian kanan sini seperti biasa ada tali kompresi. Tali kompresi 2 di sini nih. Ini pakai bakal gini juga, sama buat penyimpanan matras atau penyimpanan frame-frame tenda. Kalau emang lu ngerasa tendanya kegedean, untuk frame-nya lu simpen di bagian luar aja. Untuk si flash sheet, inner, footprint di bagian dalam aja. Jadi nggak terlalu makan tempat. Terus di bagian side pocketnya pakai bahan-bahan mesh yang elastis nih. Jadi enaknya bahan-bahan kayak gini tuh ya untuk volume botol atau tumbler yang lebih gede tuh bisa dimaksimalin di sini nih. Menyesuaikan karet yang ada. Kanan itu di bagian kiri sama aja nih. Kayaknya sih nggak ada lubang untuk selang water bladder dari dalam untuk dikeluarkan ke bagian belakang sini, kayaknya nggak ada. Tapi nanti gue lihat juga di bagian dalamnya apa ada atau enggak. Untuk kompartemennya sih simple aja sebetulnya. Hanya ada di bagian top plate aja. Dan side pocket di kiri sama di kanan sini. Terus kita ke bagian yang paling sering ditanyain, yaitu di bagian
si back systemnya gimana bang, enak atau enggak. Sebelum gua nge-review tas ini tadi gua cobain juga untuk si back systemnya tuh kualitasnya kayak gimana. Gua ngomongin dulu bahan-bahan yang pakai di sini. Untuk shoulder strapnya memakai busa-busa yang hampir sama dengan carrier area sebelumnya kayak Mandala segala macem. Empuk juga di sini nih. Nggak terlalu berlebihan untuk ketebalannya juga nih untuk shoulder strapnya. Terus di sini ada buckle sama ada fluid di sini nih. Ini fluidnya. Terus si talinya tuh bisa lu sesuaikan nih tingginya, mau di bawah mau di atas, tinggal diatur aja di sini. Nggak ada cantolan untuk si water bladder, kayaknya emang nggak ada nih. Di sini ada tali yang reflektif doang, ada bahannya gitu. Terus untuk di bagian back system utamanya, ini pakai busa nih dari atas ini sampai bawah ke atas lagi bentuk letter U gini, dan di tengahnya kosong nih. Ini empuk banget sih, kalau untuk si busanya bener-bener empuk nih. Ketika lu tekan kayak gini tuh langsung bantalannya kerasa banget, langsung nolak gitu, kayak langsung ke posisi awal untuk si busanya. Ini bagus sih untuk kualitas busanya, empuk. Dan mudah-mudahan sih untuk jangka panjang untuk busa-busa yang kayak gini ya lebih awet gitu. Akan gue coba nih, akan gue presentasikan juga gimana rasanya pakai carrier ini. Nah, ini ngomong-ngomong ini beban asli, di dalamnya itu ada tenda ya, ada tenda, terus ada barang-barang lainnya, jadi kemungkinan beratnya 10 sampai 12 kiloan nih untuk si beratnya. Nah, untuk posisi hip belt ini bener-bener pas nih, yaitu di atas tulang ekor atau di atas pinggang kita untuk si posisi hip beltnya. Ini pas banget nih kalau carrier kayak gini. Terus untuk si hip beltnya ini empuk banget sih, nggak terlalu ngeganggu gitu. Kadang ada yang ngeganggu banget, tapi ketika gua pasang si talinya juga ini bener-bener meluk banget sih bagian sininya, dan ini enak. Terus di bagian ininya kita pasang. Oke. Nah, ini bagian sini juga lebih enak nih, dan kalau emang lu ngerasa ini terlalu ke belakang, lu tarik aja di bagian sininya. Nah, di sininya. Jadi ini akan meluk di bagian sini. Sebetulnya di bagian tengah sini tuh nggak ada busa yang menempel ke tengkup kita. Tapi karena si tali ini menempel ke top plate ini, jadi bener-bener narik di atas tuh ditekuk ke bagian punggung kita. Jadi kerasanya bener-bener nempel banget nih untuk si back systemnya. Jadi wajar banget ketika si carrier Toba ini laku keras di area karena memang back systemnya enak banget untuk si bagian belakang sini. Tapi memang ada beberapa catatan, bukan catatan nih sebenarnya, kekhawatiran gua ketika memiliki carrier ini. Lu bisa perhatiin di sini nih. Jadi untuk si tali yang biasa kita untuk mengatur torso ini nih, ini tali ini nih. Ini tuh bukan menempel ke bagian belakang sini, tetapi menempel ke top plate tuh, menempel ke top plate. Nah, menempel ke top plate. Di sini sih memang udah dibartek nih untuk si bagian sininya, tapi takutnya ketika dipakai jangka panjang atau ketika carrier ini dipaksakan bebannya sehingga over, ya ini akan putus. Kekhawatiran gue sih itu aja, tapi sejauh ini sih belum ketemu gue masalah-masalah kayak gitu. Cuman karena ini tuh si tali ininya digabungkan dengan si top plate, jadi agak ragu aja dan agak khawatir aja gue. Kan biasanya ditempel di sini nih untuk si tali ininya, tapi kelebihannya ketika si tali ini menempel ke top plate, ya itu tadi bener-bener meluk banget di bagian atasnya, walaupun tidak ada busa di bagian sini, karena kan bener-bener ditarik nih, bener-bener ditarik sehingga si top plate tuh di bagian atas ini benar-benar nekuk terus menempel ke punggung kita. Jadi ada minus sama plusnya juga. Ya minusnya ya kekhawatiran tadi, plusnya ya carrier ini semakin meluk gitu. Dan yang tadi gue bilang ada keluhan dari si Bang Angga tadi bahwa si carrier ini tuh udah enak nih, cuman sayang banget di bagian top plate-nya itu kecil. Nah, untuk si bagian sininya. Jadi karena top plate-nya ini kecil, lu nggak bisa memaksimalkan volume di bagian atas ini nih. Bagian atas ini. Ini kan masih gede banget sebenarnya nih untuk si volume sini. Bisa lu maksimalin sampai segini. Tapi nggak bisa lu paksakan kayak gitu karena si bagian ininya kecil banget tuh. Ketika lu pasang full kayak gini, nggak bakal nutup si bagian top plate-nya ini untuk menutup si volume dari tas tersebut. Makanya untuk si carrier ini lebih baik sih lu mempunyai kapasitas atau mempunyai barang-barang yang dimasukkan ke sini tuh ya secukupnya aja, nggak terlalu berlebihan agar si top plate-nya bisa nutup. Kalau memasangkan ini terlalu banyak atau berlebihan di bagian atasnya,
ya si top plate-nya agak susah nutup gitu. Segini aja ini udah gua akalin dari tadi nih untuk si bagian top plate-nya karena bener-bener kecil nih dari sininya, kecil. Kan biasanya top plate itu gede-gede. Oke, itu untuk si bagian top plate-nya ada minus sama ada plus juga lah gitu kan. Kita lihat ke bagian dalam. Gue liatin di bagian dalamnya. Yang pertama dari top plate dulu. Ini top plate-nya nggak punya kompartemen. Biasanya kan suka ada kompartemen buat nyimpen alat-alat mandi di sini nih, yang pakai mesh gitu. Gini nggak ada. Terus di sini ada single frame nih. Di atas sini ada single frame. Tuh. Jadi single frame yang lurus. Kalau yang Mahakam kemarin kan agak lengkung tuh. Tapi kalau ini lurus. Tapi ketika dinempel di punggung nyaman-nyaman aja sih. Oke sih menurut gua sih untuk harga 499.000 dengan kualitas back system yang dikasih ini bener-bener nyaman. Cuman memang ketika lu beli carrier ini tips dari gua jangan berlebihan untuk memasukkan barang-barang ke sini karena ketika lu memasukkan barang berlebihan untuk di bagian top lid-nya nggak muat dan kekhawatiran tadi di bagian tali sininya ya takutnya terjadi kerusakan atau terjadi copot di bagian sini. Tapi emang ini udah di Bartek sih. Kalau emang lu dari kemarin ragu untuk beli tas Toba, menurut gua kalau emang lu punyanya budgetnya sesuai yang dijual ini 499.000, lu sikat aja dengan link yang udah gua cantumin di deskripsi video ini. Oke, thank you banget buat kalian semua. Jangan lupa untuk share sama like di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.